Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Suniar Maudi. Saya akan mempresentasikan materi tentang metode identifikasi dan metode ekstraksi pada senyawa poliketida. Yang pertama akan saya jelaskan adalah pengertian poliketida. Apa itu poliketida? Poliketida berasal dari kata poli yang berarti banyak dan ketida yang menunjukkan adanya ketida. Poliketida adalah senyawa fenolik yang berasal dari jalur asetat malonat sumber atom C. Poliketida merupakan salah satu senyawa golongan metabolit sekunder yang dihasilkan pada fungi dan bakteri. Poliketida merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung gugus karbonil dan gugus metilen yang tersusun secara selang-seling. Lalu, apa aja sih sumber dari poliketida? Poliketida banyak dihasilkan oleh bakteri, kapang, lumut, dan jamur. Adapun metabolit sekunder yaitu poliketida yang terdapat pada fungi dan bakteri, diantaranya yakni asam orselinat dari fungi dan linsen, endokroskin, pigmen anthraquinone, griseofulvin, penicillium, culfovarin, dan culvolaris. Salah satu tanaman atau tumbuhan yang mengandung senyawa poliketida adalah srikaya. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Anonas squamosa, namun bagian dari tumbuhan ini yang mengandung poliketida adalah pada bagian biji srikaya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang biosintesis poliketida. Biosintesis poliketida aromatik mirip dengan biosintesis asam lemak. Perbedaan pembentukan asam lemak dan senyawa poliketida aromatik terletak pada peristiwa reduksi sebelum penambahan asetil koenzim A lebih lanjut. Enzim utama dalam biosintesis poliketida adalah poliketida sintase atau yang lebih dikenal sebagai PKS. PKS juga memiliki beberapa tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. PKS tipe 1 pada mamalia di mana suatu molekul enzim besar dengan berbagai aktivitas di dalamnya. PKS tipe 2 pada mikroba dan tanaman di mana enzim-enzim aktivitasnya dikandung oleh enzim-enzim yang berbeda meskipun masih membentuk suatu klaster. PKS tipe 3 biasanya merupakan protein kecil dengan hanya mempunyai aktivitas kondensasi dan siklisasi. Biosintesis poliketida berasal dari suatu reaksi kondensasi asetil koenzim A dengan senyawa malonil koenzim A. Pada dasarnya, asetil koenzim A dibentuk dari asam asetat yang mengalami pengaktifan pada gugus karboksilnya menjadi bentuk tioester dengan bantuan enzim poliketida. Sedangkan malonil koenzim A berasal dari asetil koenzim A yang mengalami karboksilasi pada gugus metilennya. Dalam senyawa poliketida biasanya ada tahap reaksi pembentukannya. Pembentukan poliketida berlangsung melalui berbagai tahap reaksi yaitu 1. Pembentukan rantai karbon poliasetil. Pembentukan rantai poliasetil terjadi dengan bantuan enzim poliketida sintase. Setelah terbentuk rantai diketida, terjadi reaksi perpanjangan rantai dengan adanya penambahan gugus asetil yang berasal dari malonil koenzim A. Reaksi perpanjangan ini sangat ditentukan oleh enzim asil transferasi. Enzim tersebut berfungsi untuk memindahkan gugus asil dari malonil koenzim A ke enzim poliketida sintase agar enzim tersebut hanya melakukan siklus kondensasi. Kemudian ada kondensasi dan siklisasi atau aromatisasi molekul. Jadi karena sifatnya yang sangat reaktif, poliasetil tersebut mampu melakukan reaksi-reaksi tertentu di antaranya ada kondensasi intramokuler yang terdiri dari kondensasi aldol dan kondensasi Claisen. Lalu ada siklisasi yang terdiri dari laktosinasi dan eterifikasi. Yang ketiga, modifikasi sekunder struktur poliketida. Selain mengalami reaksi kondensasi dan siklisasi, rantai poliketida juga mengalami reaksi modifikasi sekunder yang dapat berlangsung baik sebelum maupun sesudah reaksi siklisasi. Reaksi modifikasi sekunder rantai poliketida dapat terjadi melalui reaksi reduksi, oksidasi, dan alkilasi. Reaksi reduksi biasanya terjadi pada gugus karbonil dengan menghasilkan gugus hidroksil. Modifikasi reduksi dapat terjadi dengan adanya NADH.
Oksidasi biasanya terjadi pada gugus metilen menghasilkan gugus hidroksil, sedangkan alkilasi biasanya terjadi pada gugus metilen dengan menghasilkan cabang metil. Poliketida juga ada kelompoknya loh teman-teman. Kelompok apa aja sih? Nah, ini turunan-turunan dari poliketida. Yang pertama ada turunan asil fluoroglucinol. Fluoroglucinol adalah metabolit sekunder yang terjadi secara alami pada spesies tanaman tertentu. Dapat juga diproduksi oleh organisme yang bukan tanaman seperti ganggang coklat atau bakteri. Asil fluoroglucinol terbentuk pada kondensasi Claisen, terjadi reaksi antara gugus metilen dan gugus karboksilat pada molekul poliasetil. Kondensasi ini menghasilkan poliketida turunan asil fluoroglucinol. Lalu ada turunan kromon. Turunan kromon adalah turunan benzopiranon dengan gugus keto tersubstitusi pada cincin piran. Kromon merupakan isomer dari kumarin. Kromon mengandung cincin piron terutama sebagai turunan 5-hidroksi-2-metilkromon suatu benzopiranon. Kromon juga merupakan turunan dari fenilpronoid. Yang ketiga, turunan benzoquinon. Fumigatin dan hidroksimetil p-benzoquinon, juga benzoquinon yang lain, telah banyak diisolasi dari fungi. Sitrinin metabolit jamur berkhasiat antibiotik juga dapat diisolasi dari tumbuhan tinggi. Pibenzoquinon dan turunannya terdapat arthropoda, miliopoda, dan insekta, mungkin sebagai substansi pertahanan. Jalur poliketida membentuk inti naftaquinon dan benzoquinon, banyak terdapat dalam mikroorganisme dan kurang pada tumbuhan tinggi. Lalu ada turunan anthraquinon juga. Poliketida juga ada kegunaannya loh. Berikut ini kegunaan senyawa poliketida adalah: 1. Sebagai antibiotik. Golongan yang sering dimanfaatkan diantaranya golongan makrolida seperti eritromisin, azitromisin, klaritromisin, dan roksitromisin. Ada juga golongan ketolida, golongan tetrasiklin seperti doksisiklin, oksitetrasiklin, dan klortetrasiklin. Bisa juga sebagai obat kolesterol, misalnya senyawa lovastatin. Bisa juga sebagai anti jamur, misalnya senyawa amphoterisin. Sebagai anti kanker, misalnya senyawa epotilon. Bisa juga sebagai pencegah penyakit jantung dan sebagai zat pewarna. Ciri umum menurut Saifuddin Aziz, ciri-ciri senyawa poliketida adalah: strukturnya tersusun dari rantai karbon dengan kelipatan 2 sehingga disebut C2. Karena berasal dari starting material asetat, NCH3COOH, CH2CO, kadang membentuk cincin benzen aromatis. Jika cincin benzen biasanya mengandung lebih dari suatu gugus hidroksil atau alkoksi, maka gugus-gugus tersebut akan berposisi meta satu sama lain. Rantai panjangnya kadang mengalami siklisasi. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin larut dalam pelarut nonpolar. Namun, semakin banyak gugus hidroksil, maka kelarutan makin tinggi pada pelarut polar. Diproduksi oleh hampir semua makhluk hidup, dari makhluk hidup rendah, bakteri, alga, jamur, tumbuhan, dan mamalia, hingga manusia. Jadi, klasifikasi poliketida dibentuk dari zat antara polietil asetat, senyawa poli 1,3 diketo yang tidak mengalami reduksi secara lengkap sama seperti pada permukaan asam lemak. Poliketida kemudian bercabang menjadi 2 jalur utama, yaitu poliketida aromatik yang terdiri dari 1-6 cincin aromatik dan poliketida kompleks yang terdiri dari makrolida. Poliketida aromatik digolongkan menjadi beberapa golongan berdasarkan pada pola-pola struktur tertentu yang berkaitan dengan jalur biogenesisnya. Gugus 1,3 diketo yang reaktif mengalami reaksi Claisen intramokuler atau laktonisasi yang membentuk senyawa siklik. Dehidrasi menghasilkan senyawa aromatik. Poliketida makrolida gugus keto direduksi menjadi alkohol yang selanjutnya mengalami dehidrasi untuk membentuk senyawa linier. Produk akhir adalah ester makrosiklik. Makrolida umumnya lebih dari 12 cincin atom karbon.
Metode isolasi senyawa bahan alam. Untuk mendapatkan senyawa murni, biasanya peneliti menggunakan beberapa teknik ekstraksi dan kromatografi. Teknik ekstraksi senyawa organik bahan alam yang biasa digunakan antara lain maserasi, perkolasi, infudasi, dan sokretasi. Sedangkan teknik kromatografi yang biasanya digunakan antara lain kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom vakum, kromatografi kolom gravitasi, dan sentrifusal kromatografi. Senyawa metabolit sekunder biasanya terdapat dalam organisme dalam jumlah yang sangat sedikit. Oleh karena itu, biasanya dalam proses isolasi dimulai dari sampel yang jumlahnya banyak, minimal 2 kg sampel kering yang sudah dihaluskan. Langkah pertama yang biasanya dilakukan dalam isolasi senyawa organik bahan alam adalah ekstraksi sampel menggunakan pelarut organik. Langkah berikutnya setelah diperoleh ekstrak dalam isolasi senyawa organik bahan alam adalah pemisahan komponen-komponen yang terdapat dalam ekstrak tersebut. Teknik yang banyak digunakan adalah kromatografi. Pada kromatografi, komponen-komponennya akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam akan menahan komponen campuran, sedangkan fase gerak akan melarutkan zat komponen campuran. Komponen yang mudah tertahan pada fase diam akan tertinggal, sedangkan komponen yang mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat. Metode ekstraksi senyawa poliketida. Pada umumnya, senyawa poliketida bersifat nonpolar, sehingga dapat dipisahkan menggunakan pelarut yang nonpolar seperti N-heksana, kloroform, metilen klorida, dan etil asetat. Pemisahan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan ekstraksi dan metode pemisahan. Misalnya dimulai dengan melakukan maserasi atau perkolasi menggunakan pelarut alkohol, misalnya metanol atau etanol. Yang kedua, ekstrak kasar yang diperoleh selanjutnya dapat dipisahkan menggunakan metode vakum liquid kromatografi dan kromatografi kolom atau kromatografi lapis tipis preparatif. Metode yang lebih modern juga dapat digunakan, misalnya menggunakan HPLC preparatif. Identifikasi senyawa organik bahan alam. Yang pertama, menggunakan pereaksi warna. Pengujian kandungan kimia secara kualitatif terhadap ekstrak atau senyawa murni dapat dilakukan secara sederhana untuk menentukan golongan senyawa yang diperoleh. Secara rinci, beberapa pengujian sederhana yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada uji sterol dan triterpenoids. Ekstrak metanol dilarutkan dalam kloroform, disaring, dan difiltrat diuji untuk sterol dan triterpenoids. Ada uji alkaloid, 0,5 gram ekstrak diencerkan secara terpisah untuk 10 ml dengan alkohol asam. Direbus dan disaring. 5 ml filtrat ditambahkan 2 ml encer amonia. 5 ml kloroform ditambahkan dan kocok dengan lembut untuk mengekstrak alkaloid. Lapisan kloroform diekstraksi dengan 10 ml asam asetat dan dibagi dalam 3 bagian. Lalu ada uji saponin. Untuk 0,5 gram ekstrak ditambahkan 5 ml air suling dalam tabung reaksi. Larutan dikocok dengan kuat dan diamati. Terbentuknya buih yang stabil, buih itu dicampur dengan 3 tetes minyak zaitun dan dikocok dengan kuat, setelah itu diamati untuk pembentukan emulsi. Uji flavonoid. Sampel dilarutkan dalam pelarut yang sesuai sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan tambahkan beberapa tetes larutan FeCl3. Apabila terbentuk warna ungu menunjukkan positif terhadap flavonoid. Yang kedua, ada identifikasi struktur molekul menggunakan metode spektroskopi. Dalam elusidasi struktur molekul biasanya dimulai dari data yang paling sederhana. Misalnya, spektroskopi UV untuk identifikasi adanya gugus kromofor. Selanjutnya, infrared untuk identifikasi adanya gugus fungsional seperti hidroksil, aromatik, karbonil, dan sebagainya. Analisis data dengan spektroskopi NMR 1H dan 13C, 1H NMR untuk menentukan jumlah dan lingkungan proton, atom H dalam senyawa.
13C NMR untuk menentukan jumlah atom karbon dalam senyawa, sedangkan untuk menentukan massa atom relatif digunakan spektroskopi MS. Berikut ini ada sumber atau referensi dari materi yang saya dapatkan untuk presentasi. Semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurang dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.